Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Hansil. Baik Bu Eli. Hari ini Bu Eli akan merencanakan kegiatan coaching ya, kalau tidak salah dengan Bu Nur Komari. Nah, kira-kira kegiatan coaching kali ini target apa yang Ibu capai? Ya, terima kasih Bu Hansil. Hari ini insya Allah saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Nur Komari. Saya sudah menyiapkan beberapa rubrik, yaitu yang pertama, saya ingin mengetahui tujuan dari coaching, melakukan coaching hari ini. Kemudian saya ingin menggali informasi dari coaching tentang pengalaman, perasaan, serta hal-hal apa saja yang dihadapi dari masalah coaching. Saya juga ingin menanyakan hal-hal apa yang sudah ditemukan dari si coaching. Kemudian saya juga akan menanyakan mengenai dari strategi untuk mengatasi permasalahan coaching, terus kemudian durasi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana aksi dari si coaching nanti, kemudian hal-hal apa saja yang akan diantisipasi dari si coaching apabila menemukan hambatan ataupun tantangan dalam merencanakan rencana aksi. Selain itu, untuk lebih mempertajam lagi, saya juga ingin menanyakan bagaimana tolak ukur keberhasilan dari solusi yang mungkin akan dihadirkan oleh si coaching. Dan hal yang paling penting ya, saya akan menghadirkan suasana yang rileks, kemudian membuat si coaching nyaman dalam melakukan coaching, serta memberikan motivasi-motivasi untuk lebih semangat memunculkan potensi-potensi dari si coaching. Oke, kayaknya siap banget Bu Eli untuk kegiatan kali ini ya. Nah, selanjutnya Bu Eli, apakah penyelesaian masalah menjadi prioritas yang paling utama dalam kegiatan coaching Bu Eli? Baik, terima kasih Bu Ansil. Saya tidak menjadi prioritaskan hanya menemukan masalah, tapi saya juga ingin menggali potensi-potensi yang memungkinkan hadir ada dalam diri coach sehingga menjadi kekuatan untuk memunculkan ide-ide dalam memecahkan masalah. Oke, selanjutnya apakah Bu Eli sudah menyiapkan pertanyaan pemantik atau pemandu kaitannya untuk menggali potensi coaching Bu Eli? Ya, terima kasih Bu Hansil. Saya sebelumnya mencari informasi mengenai coaching ya. Jadi hal ini tidak bermaksud untuk melabeli ya. Jadi saya tidak mau melabeli coaching, tapi hanya ingin mencari kira-kira potensi apa nih yang bisa untuk digali dari si coaching sehingga nanti akan menjadi kekuatan untuk menemukan solusinya. Oke, nih kira-kira penguatan apa yang Ibu lakukan agar coaching yakin dengan solusi yang diambilnya? Nah, dalam melakukan penguatan dengan si coaching, saya akan memberikan motivasi. Jadi pada prosesnya motivasi, kemudian membuat rasa nyaman, sehingga si coaching memiliki kekuatan untuk memberikan informasi secara detail dan utuh, sehingga akan hadir potensi yang memungkinkan hadir dari diri si coaching untuk menemukan solusinya. Bu Eli sangat yakin dengan solusi yang bisa ditemukan oleh coaching Ibu? Dengan pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan, saya akan mencari semaksimal mungkin potensi-potensi dan menggalinya dari si coaching. Oke, baiklah kalau begitu Bu Eli silakan selanjutnya Bu Eli bisa melakukan coaching dengan coaching Ibu. Semoga dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar dan saya akan melihat proses perjalanan coaching Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ansel untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Eli. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sore ini untuk bisa berdiskusi dengan saya. Iya Bu Eli, sesuai dengan hasil obrolan kita lewat WA semalam ya. Hari ini saya ingin mengobrol santai nih dengan Ibu. Baik. Ibu nanti kita ini akan mengadakan coaching sebentar ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Nur obrolin? Begini Bu Eli, saya memang butuh bantuan untuk mengatasi murid saya yang belum bisa memahami bacaan. Oh, gitu. Jadi kira-kira apa ya Bu Nur yang bisa saya bantu dan tujuan utama apa yang Ibu ingin hasilkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana membantu Liana memahami bacaan.
selain untuk membantu Liana memahami bacaan, kira-kira ada hal lain yang Ibu ingin temukan dari diskusi kali ini? Saya juga ingin mendapatkan beberapa cara yang terbaik agar Diana bisa memahami bacaan, Bu. Oh gitu. Kalau gitu, coba sekarang Bu Nur ceritakan dengan detail dan dengan runtun apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi dan Ibu sekarang sedang merasakan apa. Begini Bu Eli, murid saya yang bernama Liana ini belum bisa memahami bacaan, sehingga ketika mengerjakan tugas menulis tidak paham dengan kalimat pernyataan pada soal dan tidak paham apa yang ditanyakan. Oh begitu. Jadi Liana tidak memahami isi bacaan ya Bu. Iya, Kira-kira sudah mulai sejak kapan Liana mengalami kendala seperti itu? sejak awal tahun ajaran baru ini ya Bu. Oke, berarti sudah kurang lebih 3 bulan ini ya Bu, belum ada Iya, kemajuan ya. Nah, iya. kira-kira menurut Bu Nur, apa ya penyebab yang menyebabkan Liana tidak bisa memahami bacaan? Mungkin karena akibat pandemi ya Bu ya, kan sudah 2 tahun ini ada pandemi, kita anak-anak belajarnya itu kan dari jarak jauh. Dan bisa juga dia malas membaca atau kurang literasi. Oh, selain efek dari pandemi dan kurangnya literasi, kira-kira menurut Bu Nur ada nggak penyebab lain selain itu? Kalau informasi dari temannya sih, katanya dia sering main HP ya Bu, gadget di rumah gitu loh. Oh gitu. Jadi hal-hal itu ya yang menurut Bu Nur yang menyebabkan Liana jadi kurang bisa memahami bacaan. Nah, kira-kira Iya, ada ya hal yang sudah Bu Nur lakukan kepada Liana untuk bisa memahami bacaan apa? saya akan berikan latihan Bu ya kepadanya gitu dengan cara tektokan ya itu saya dapat saran dari teman gitu Bu. Oh, jadi metode tektok itu metode yang ini ya, Bu? Yang kalau misalnya membacanya itu hanya 2 kalimat, terus kemudian 3 kalimat, terus kemudian apakah Liana bisa mengingat kembali gitu ya? Iya betul. Oh, Iya. gitu. Kira-kira selain metode tektok untuk uh, Liana, ada nggak metode lain yang bisa diterapkan, Bu? Selain itu saya akan menerapkan dengan permainan ya Bu ya. Karena kan kalau kita belajar membaca saja, mungkin anak-anak akan terlalu jenuh gitu, terlalu monoton. Jadi saya akan menggunakan sebuah permainan dalam membaca. Jadi saya di sini menggunakan kartu sederhana yang bertuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya buat. Oh, menarik sekali ya, Bu. Jadi membuat anak itu bermain sambil belajar. Nah, kalau gitu, kapan kira-kira Ibu Nur akan melakukan rencana itu? Saya akan melaksanakan rencana itu ya. Pertama itu memberikan latihan dulu Bu dengan cara tektokan itu. Oh, gitu. Nah, tadi saya udah menyimak nih permasalahan yang Bu Nur ungkapkan ya. Saya juga melakukan pencatatan-pencatatan kecil. Jadi Ibu Nur akan menggunakan metode tektok ya dengan 2-3 kalimat untuk diulang lagi. Kemudian juga metode bermain dengan kartu supaya si Liana lebih fun dan lebih mau belajar. Nah, kalau gitu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Sepertinya minggu besok ya Bu, saya sudah bisa menerapkan di kelas saya. Nah, Ibu Nur dalam menerapkan ini kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu Nur untuk menjalankan rencana ini? Sepertinya saya akan meminta bantuan kepada guru kelas 1 ya Bu. Karena kan guru kelas 1 itu biasa memegang anak kelas 1 yang baru belajar membaca. Jadi saya bisa sharing-sharing, bisa tanya mengenai metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk bisa memahami bacaan. Oh gitu. Bu Nur, kira-kira selain guru kelas 1, ada lagi nggak nih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu? Ada Bu, saya ingin minta bantuan orang tuanya juga ya
untuk menyempatkan waktunya di rumah, mendengarkan anak membaca, ya kurang lebih 1 buku selama 1 jam. Oh, baik. Jadi selain dari guru, Ibu juga melibatkan orang tua ya dalam rencana ini. Nah, kalau gitu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kolaborasi dengan guru kelas 1 yang membantu Ibu dan orang tua? Ya, saya akan mulai berdiskusi dengan teman sejawat dalam minggu ini berkenaan pelaksanaan untuk melatih Liana dengan cara tektokan ini. Dari diskusi tadi ya Bu, mulai dari bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga menawarkan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Baik, sekarang Bu Nur bisa memberikan kepada saya gambaran secara utuh bagaimana langkah serta rencana-rencana selanjutnya. Saya ingin berkomitmen untuk memberikan latihan kepada Liana memahami bacaan dengan cara tektokan. Selain itu juga saya akan menerapkan proses pembelajaran dengan permainan memahami bacaan seperti menggunakan potongan kartu untuk memahami maksud kalimatnya. Wah, bagus sekali nih Bu. Kalau gitu, Bu Nur kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu Nur lakukan untuk menjalankan rencana ini? Terus kemudian tolak ukurnya apa? Dan berapa lama durasi yang kira-kira bisa Ibu jalankan untuk rencana ini? Saya mentargetkan itu dalam kurun 1 bulan ke depan ya, supaya dapat membuat Liana ini bisa memahami bacaan, sehingga dapat mengerjakan segala tugas yang diberikan dengan benar. Baik, berarti itu target-target yang akan Ibu Nur lakukan ya. Wah, bagus sekali Bu Nur. Menurut saya solusi yang Ibu hadirkan itu sudah cukup baik, yaitu dengan metode sederhana sampai dengan metode permainan. Nah, sekarang Ibu Nur sudah melakukan pemecahan masalah yang hadir dari sebenarnya potensi Ibu Nur. Sangat bagus dan menjadi pembelajaran untuk saya. Sekarang, gimana perasaan Ibu Nur setelah kita melakukan diskusi hari ini? Alhamdulillah ya Bu Eli, saya sangat senang sekali. Jadi perasaan saya menjadi lega karena Ibu Eli itu sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi-solusi yang itu muncul dari dalam diri saya sendiri, Bu. Ya, makasih Bu Eli. Iya, baik. Nanti selanjutnya Bu Nur, mungkin saya akan melakukan follow ya untuk diskusi lagi bagaimana tentang perkembangan dari Liana atas rencana yang sudah Ibu terapkan. Baik, terima kasih Bu Nur. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eli, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching dengan coachnya ya, kalau tidak salah Bu Nur Komari. Wah, saya melihat luar biasa di sini. Nah, perasaan Bu Eli sendiri bagaimana nih setelah melakukan coaching sebagai coach? Oke, sebagai coach, saya alhamdulillah ya Bu, tadi pada saat proses segala target-target rubrik yang saya ungkapkan pada saat tadi pra observasi dari dengan Bu Hansil, dari ke-8 poin alhamdulillah terpenuhi Bu. Jadi semua sudah bisa saya tujukan dan saya lakukan terhadap coach saya. Oke, apakah tujuan Bu Eli nih dalam kegiatan coaching kali ini tercapai? Menurut saya sudah cukup tercapai ya. Tinggal nanti saya melihat hasil dari rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Nur Komari serta efektivitas bagaimana rencana aksi itu bisa dilakukan. Oke, Bu Eli tadi sudah mengatakan tercapai. Kira-kira ukuran apa yang Bu Eli rasakan sehingga coaching kegiatan kali itu mencapai yang diinginkan dari coachingnya bisa terlaksana? Baik, ukuran saya bahwa coaching hari ini cukup berhasil. Yang pertama, saya melihat Bu Nur sangat rileks, kemudian Ibu Nur juga menceritakan permasalahannya dengan utuh dan jelas, sehingga saya sebagai coach menggalinya lebih mudah, karena Bu Nur lebih terbuka. Nah, kemudian yang kedua,
di akhir saya melakukan refleksi terhadap Bu Nur, dan saya melihat Bu Nur sudah tadi beliau mengungkapkan cukup lega, senang, dan optimis dengan rencana aksi yang dikeluarkan sebenarnya dari ide-idenya Bu Nur. Oke, siap. Nah, dari kegiatan coaching yang Ibu Eli lakukan dan tadi saya sudah bertanya hal-hal yang Ibu rasakan, saya akan menyampaikan catatan hasil dari observasi saya ya dari kegiatan Bu Eli coaching dengan coach tadi Bu Nur Komari. Nah, berkenaan dengan coaching sudah Bu Eli lakukan sangat luar biasa secara menyeluruh sudah cukup bagus dan dari penyampaian pertanyaan dan yang disampaikan oleh coach tadi sudah memenuhi alur tirta dalam kegiatan coaching ya. Kita lihat dari tadi tujuan yang ingin dicapai oleh coach tadi sudah diungkapkan sehingga memunculkan apa yang ingin dicapai oleh coaching kegiatan Bu Eli tadi. Untuk identifikasi Bu Eli sudah cukup bagus menggali potensi yang dimiliki oleh coach dengan tanpa asumsi atau melabel dari si coach tadi ya, saya lihat. Artinya tadi kalau tidak salah coach itu menyatakan oh anak ini malas gitu, tapi tidak ditimpali tapi berusaha Bu Eli untuk menggali kira-kira apa yang membuat tadi siswa itu malas dan sebagainya. Nah, di bagian rencana coach dengan pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan pada coach di sini berusaha coach mengungkapkan rencana-rencana yang tergali dari dirinya sendiri sehingga mempunyai kekuatan apa yang ingin dilakukan oleh coach tadi tanpa Ibu harus menggurui dan si coach merasa nyaman untuk menentukan keinginan dan solusi yang ingin dia harapkan ya. Nah, pada bagian akhir tanggung jawab nih, tadi saya sudah lihat, Ibu sudah berusaha memfollow kegiatan dari Bu Nur Komari, coach Ibu. Karena Ibu akan melihat tindak lanjut dari rencana aksi nyatanya tadi. Tadi Bu Eli, tadi saya sudah mencatat poin-poinnya. Merencanakan, Bu, baik selanjutnya saya akan memfollow kegiatan Ibu pada kegiatan minggu depan dan sebagainya. Nah, ini jadi sudah cukup lengkap dari alur tirta yang sudah Ibu Eli sampaikan pada kegiatan coaching kali ini. Seperti itu ya Bu Eli ya. Nah, selanjutnya nih saya akan menanyakan, nah kira-kira dari yang Ibu lakukan kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang Bu Eli ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan oleh coach Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Hansil atas masukannya dan hasil observasinya. Dari hasil coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kemampuan untuk menggali, mungkin saya harus lebih kembangkan lagi ya untuk lebih mempertajam. Karena sebenarnya untuk anak yang kurang bisa memahami bacaan, saya rasa lebih banyak lagi metode-metode selain dua yang tadi, tapi mungkin masih menjadi kekurangan saya untuk lebih menggali lebih dalam. Karena itu saya akan memfollow bagaimana kalau dua ini maksimal, ya berarti kita akan terapkan yang dua ini. Nah, untuk untuk hal-hal yang harus saya perbaiki lagi untuk kedepannya, mungkin ada ketajaman ya, ketajaman dalam menggali. Jadi itu yang mungkin akan saya lebih perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih Bu Hansil. Baik, kayaknya menarik sekali yang Bu Eli ingin lakukan ke depannya berkaitan dengan peningkatan kompetensi Ibu sebagai seorang coach ya. Nah, satu lagi nih Bu, tadi sudah ada keinginan Ibu, hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang sudah bisa dilakukan. Selanjutnya setelah coaching ini, harapan ke depannya berkenaan dengan coaching ini, apa yang didapatkan dari Bu Eli sebagai coach di dalam kegiatan coaching ini? Baik, yang saya dapatkan dari kegiatan coaching ini adalah yang pertama adalah kemampuan untuk mendengarkan secara utuh ya. Jadi saya berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk mendengarkan secara utuh, bahkan saya berusaha untuk melakukan note-note kecil ya, sehingga dari note-note kecil itulah yang memicu saya untuk menggali lagi bahwa ternyata sebenarnya Bu Nur Komari ini punya potensi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu Bu Hansil. Oke, menarik sekali. Dari kegiatan saya tadi mengamati di awal, kegiatan kita sudah berbincang-bincang dan tadi sudah coaching Ibu Eli saya amati dan pada akhir
dari coaching tadi saya juga udah bertanya tentang perasaan Bu Eli. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini kita dapat menemukan hal-hal baru berkenaan dengan proses coaching ya, dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita dalam pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih untuk Bu Eli, Bu Nur Komari pada coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu. Wah, gimana kabarnya Bu Nur hari ini? Baik? Alhamdulillah baik Bu Eli. Bu Nur hari ini akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Hansil sebagai coach. Kira-kira rubrik atau target-target apa saja yang ingin dicapai oleh Bu Nur pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Eli, terima kasih. Jadi target yang ingin saya capai nanti dalam coaching saya dengan Ibu Hansil adalah yang pertama, saya ingin mengetahui tujuan coaching ketika percakapan coaching nanti. Kedua, saya ingin mendapatkan informasi dari coaching tentang pengalaman, perasaan, serta apa yang sedang dialami. Tiga, saya ingin menanyakan hal-hal yang sudah ditemukan dalam permasalahannya. Empat, strategi apa yang akan dilakukan coaching untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian yang kelima, saya akan menanyakan berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam menjalankan rencana aksinya. Keenam, apa saja hal-hal yang akan diantisipasi untuk mengatasi hambatan serta gangguan yang mungkin akan ditemukan saat melakukan rencana aksi. 7, bagaimana tolak ukur coaching dalam mengukur tingkat keberhasilan dari solusi yang mungkin akan diterapkan. Yang ke-8, saya akan memberikan motivasi kepada coaching untuk terus memunculkan potensinya dalam memecahkan masalah. Baik, berarti Bu Nur ada 8 target yang akan dicapai dalam kegiatan coaching hari ini. Menurut Bu Nur, apakah proses penyelesaian masalah adalah prioritas utama dalam kegiatan coaching hari ini? Bukan hanya itu saja ya Bu yang akan saya capai, ada juga solusi yang ingin saya temukan dan ingin menggali potensi yang ada dalam diri coaching dalam memecahkan masalah. Oke, berarti selain dari itu juga ingin menggali potensi ya. Kalau gitu Bu Nur apakah sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pemantik yang kira-kira nanti akan dijadikan senjata utama dalam menggali potensi coaching? Sudah Bu, jadi agar tidak menimbulkan asumsi tentang coaching, saya telah menyusun pertanyaan pemantik atau pemandu sebagai satu kekuatan coaching untuk menemukan solusinya. Ada strategi apa nih yang bisa Bu Nur lakukan untuk memberikan penguatan kepada coaching untuk nantinya akan menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan? Saya akan memberikan motivasi dan memunculkan potensi yang ada pada coaching sehingga dia yakin dengan dirinya dan keputusannya. Baik Bu Nur Komari, saya sudah mencatat hal-hal yang diungkapkan oleh Ibu Nur sebagai coach. Semoga nanti kegiatan coaching hari ini berjalan lancar. Nanti setelah coaching akan ada kegiatan diskusi kecil pasca coaching, dan saya akan nanti mendampingi untuk view bagaimana kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Nur Komari. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hansil. Waalaikumsalam Bu Nur. Bu Nur, makasih ya. Bu Nur sebelumnya udah meluangkan waktu nih untuk ketemu sama saya nih, untuk berdiskusi tentang permasalahan saya nih. Iya Bu Hansil, terima kasih juga ya. Masih mempercayakan saya nih untuk
diajak sharing-sharing sama Ibu. Iya Bu, saya berpikir begitu karena memang sedang membutuhkan seorang nih untuk berbagi tentang permasalahan saya, khususnya di sekolah saya di SMK nih. Kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Bu Nur, setelah masuk sekolah tatap muka secara langsung ini, saya merasakan setiap pembelajaran jam terakhir tuh anak-anak itu terkesan malas, Ya. terus yang lebih parah lagi dia tertidur di kelas kadang-kadang. Apalagi saya mengajar tuh kadang-kadang ada yang terkantuk-kantuk seperti itu. Oh iya ya, jadi masalah jam terakhir ya Bu ya. Nah, Iya, betul. jadi apa nih yang bisa saya bantu dan tujuan apa sih yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Iya, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu. Ini sebenarnya permasalahan yang mungkin biasa yang dihadapi ya. Tapi menurut saya ini terjadi di kelas saya. Jadi saya berharap nanti di kelas saya anak-anak itu bersemangat untuk belajar, terutama di jam-jam terakhir, dan mereka eh, tidak membiasakan diri karena jam terakhir jadi malas. Saya ingin mencari solusinya tuh Bu kayaknya. Oh iya ya, baik. Berarti Bu Hansil mau cari solusinya nih ya. Nah, Ya. kira-kira nih, adakah hal lain yang Ibu harapkan nih dari pertemuan kita kali ini? Ya, saya berharap ada cara terbaik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Hmm, baik, coba sekarang Ibu bisa ceritakan nggak permasalahan Ibu dan apa yang sedang Ibu rasakan nih saat ini? Ya, saat ini yang saya rasakan, saya mengajar di beberapa kelas di jam terakhir. Rata-rata saya pikir kok hampir sama ya seperti itu. Terus beberapa kelas yang diajar guru lain saya melihatnya seperti itu. Tapi untuk diri saya itu apa ya yang menjadi hal seperti itu terjadi pada diri siswa. Saya ingin mencari hal terbaik. Pas di jam terakhir itu siswa merasa senang mengikuti jam pelajaran terakhir ya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kejadiannya seperti itu ya. Nah, kira-kira nih kejadian seperti itu apa sudah cukup berlangsung lama ya Bu di kelas yang Ibu ajar? Ya, sebelumnya pas awal-awal masuk itu belum terjadi hal seperti itu ya setelah kita tatap muka. Tapi kesininya saya lihat eh, beberapa minggu ini kok anak-anak mulai ada penurunan sikap ya, seperti malas, Iya. terus mereka terkantuk-kantuk gitu. Iya. Sepertinya menurut saya ada yang salah di dalam diri saya atau dalam kelas seperti itu. Oh, iya. Jadi anak-anak tuh kira-kira nih apa sih yang bisa menjadikan anak-anak itu mengantuk dan anak itu malas belajar pada jam terakhir menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak jenuh ya mereka ya, karena satu mereka dari pagi sampai sore belajar terus Iya. menerima teori yang menurut Mm-mm. saya mungkin ada rasa bete, rasa jenuh, rasa rasa sudah capek seperti itu kayaknya. Hmm. Oh iya iya. Kira-kira apa lagi nih Bu Hansil yang menyebabkan mereka tidak bersemangat dalam belajar di jam terakhir? Mungkin saya harus mengajarkan sesuatu yang berbeda ya Bu ya, sehingga anak-anak lebih bervariasi dalam menerima pembelajaran dari saya kayaknya. Iya, berarti Ibu mencari apa cara baru gitu ya Bu ya untuk hal ini. Nah, apalagi nih Bu hal yang Ibu lakukan untuk membuat semangat siswa di jam terakhir pelajaran Ibu? Oke, saya mungkin saya harus selain variasi, mungkin saja saya akan bertanya nih kepada murid dulu ya, apa yang mereka inginkan di jam-jam terakhir. Nah, setelah itu saya akan mencoba beberapa metode yang menurut saya pas untuk materi pembelajaran saya, khususnya di jam-jam terakhir, sehingga bisa menghilangkan rasa jenuh dan rasa malas pada siswa-siswa saya sepertinya. Iya, mungkin ada cara lainnya Bu lagi berkenan dengan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Baik, mungkin selain metode, saya akan membuat beberapa permainan ya, atau mungkin ice breaking saya tambah ya, untuk menggerakkan secara eh, fisik mereka melalui gerakan atau secara psikis dengan permainan
permainan seperti pesan berantai atau percakapan bersambut dan beberapa game lainnya sepertinya. Wah, menarik sekali nih sepertinya yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya nih Bu, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat kelas menjadi lebih semangat mengikuti jam pelajaran Ibu, terutama saat jam-jam terakhir? Saya sepertinya dalam akhir minggu ini selain tadi saya sudah menyatakan metode terus game ya, mungkin nanti yang belum saya lakukan sepertinya outing kelas ya dalam waktu dekat ini. Mungkin akan membuat pikiran mereka lebih fresh terus dikaitkan dengan metode pembelajaran saya dan materi pembelajaran saya sepertinya. Oh iya, begitu ya. Baik Bu Hansil, saya sangat menyimak nih permasalahan yang Ibu sampaikan. Bahkan saya melakukan catatan kecil ya dari poin-poin yang dapat saya simak dari Ibu sampaikan. Ibu akan melakukan rencana yaitu mengubah gaya belajar Ibu dengan beberapa metode dan salah satunya dengan think, write, share gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Baik, kayaknya dalam waktu dekat ya, karena dalam waktu dekat ini kita sudah mulai ada ulangan-ulangan. Jadi anak harus termotivasi, terutama yang dapat jam di pelajaran saya paling terakhir. Nah, iya. think Riser itu kemungkinan akan pertama saya akan menerapkan di minggu-minggu ini karena mereka Iya. selain bergerak, berpikir, terus Iya. menuliskan, men-share seperti itu. Oh Kayaknya. iya. Oh baik. Nah, kira-kira nih Bu, perlu nggak nih ada teman sejawat yang dapat membantu Ibu? Sekiranya perlu, tapi untuk teman untuk mendampingi saya di kelas, untuk tim teaching, saya rasa tidak ya. Ya. Tapi saya akan meminta pendapat dari teman sejawat, sama-sama guru bahasa Indonesia, kira-kira metode apa yang pas untuk jam-jam terakhir. Dan mungkin saya akan berpikir meminta bantuan teman lainnya mungkin. Wah, luar biasa ya yang akan Ibu lakukan nih. Selain teman sejawat, mungkin ada orang lain nggak Bu yang dapat membantu Ibu? Iya, tadi saya berpikir kira-kira siapa ya. Nah, untuk menarik pembelajaran di kelas, salah satunya sekarang itu yang lagi digunakan adalah IT ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang suka lah. Saya akan menerapkan mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi di sini. Jadi anak yang suka IT dia bisa membuka gadgetnya atau bisa menonton secara visual, terus mungkin bisa juga secara kinestetik. Saya nanti minta tim dari IT. Sepertinya seperti itu. Iya. Baik ya, tadi Ibu bekerja sama dengan teman sejawat, kemudian dengan teman-teman yang menguasai IT. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Ya, untuk saat ini saya akan secepatnya, tadi saya katakan dalam minggu depan ya. Dalam minggu depan saya mulai bergerak, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman saya dulu, teman sejawat dan tim IT itu. Selanjutnya saya akan mulai mempraktikkan yang saya dapatkan dari hasil kolaborasi tadi. Perkiraan minggu depan lah, sudah mulai. Iya. Oke. Nah, sekarang nih kan Ibu sudah memaparkan dengan sejarah gamblang, masalah Ibu gitu kan ya. Nah, sekarang Ibu kan sudah mendapatkan gambaran solusinya ya. Nah, berarti langkah apa nih yang Ibu rencanakan selanjutnya? Ya, mungkin saya akan berkomitmen di pembelajaran saya kali ini, terutama di jam terakhir yang menurut saya sangat rawan materi kita biar masuk. Maka saya akan menerapkan yang pertama itu tadi, saya akan berkolaborasi dulu dengan teman-teman kira-kira metode apa yang paling pas. Terus selanjutnya pada tahap saya sudah menemukan metode yang pas dan pembelajaran yang pas dan materi yang pas juga disesuaikan dengan waktunya, maka saya akan mulai action seperti itu. Bagus sekali Bu Hansil ya. Saya senang dengan hasil diskusi yang sudah Ibu capai hari ini. Nah, sekarang tadi Ibu sudah menyampaikan komitmen secara gamblang. Lalu ada nggak nih Bu target Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan tersebut? Target saya dalam waktu sebulan saya sudah membuat anak bisa merasa menemukan tempat terbaiknya untuk di jam terakhir, sehingga
mereka tidak merasa malas lagi, mereka tidak tidur-tiduran lagi, tapi dapat memperhatikan guru yang mengajar, terutama saya bahasa Indonesia di jam terakhir. Itu target saya. Baik, Ibu Hansil ya. Ide Ibu sangat bagus sekali untuk masalah siswa-siswanya Ibu di kelas ya. Baiklah Ibu, sekarang sebelum kita tutup nih, kita refleksi dulu sebentar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Apa kira-kira yang Ibu rasakan? Aduh, saya merasa senang banget, bener Bu Nur. Soalnya saya bisa menemukan solusi terbaik buat anak-anak saya dalam pembelajaran di jam terakhir ya. Yang tadinya saya awalnya hanya satu materi saja, tapi ternyata saya bisa menemukan langkah-langkah terbaik untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya rasakan. Itu Bu Nur. Iya, terima kasih Bu Hansil. Nggak terasa loh waktunya sudah habis nih ya. Maksud saya ini nanti bulan depan nih ya, saya akan tunggu nih dan akan melihat apa hasilnya yang sudah dicapai oleh Bu Hansil ini 1 bulan. Nah, akan saya lihat ya Bu follow up-nya sehingga kita akan tahu ternyata coaching ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baik Ibu Hansil, terima kasih. Cukup sekian ya Ibu. Saya tutup saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Eli. Gimana Bu Nur? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah semangat Bu Eli. Nah, wah kayaknya punya ini nih, ada hal-hal yang positif nih yang mungkin hasil dari coaching kemarin ya. Baik, Bu Nur, hari ini saya ingin melakukan observasi tentang pasca Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Hansil ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kita diskusikan hari ini. Salah satunya saya ingin bertanya, bagaimana Bu bisa ceritakan proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Hansil, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan kemarin pada saat coaching. Ketika saya observasi, saya melihat, tapi saya ingin mendengarkan bagaimana Ibu prosesnya ketika melakukan coaching dengan Bu Hansil. Silakan Bu. Baik Ibu Eli, jadi setelah saya melaksanakan coaching oleh Ibu Hansil, ternyata target saya yang saya rencanakan ada 8 target itu sudah dapat saya capai ya Bu, di mana di sana itu Ibu Hansil sudah menjelaskan tujuan coaching yang kita percakapan, yaitu Bu Hansil mempunyai siswa yang belum paham tentang bacaan begitu Bu. Lalu saya juga mendapatkan informasi dari Kuci tentang pengalamannya, tentang perasaannya, serta apa yang dialaminya. Jadi Bu Hansil ini ketika di coaching tadi perasaannya dia sangat lega dan sangat senang karena sudah bisa menemukan solusinya sendiri begitu. Lalu juga saya menanyakan kira-kira tuh yang ditemukan dalam permasalahan itu sudah terpenuhi belum? Sudah katanya. Nah, strategi yang sudah Ibu Hansil laksanakan itu juga sudah sudah bisa diungkapkan oleh Bu Hansil. Bu Hansil ini mempunyai metode yaitu Think Right Share ya atau TWS. Nah, Bu Hansil di sini sudah menjelaskan dengan secara mendetail bahwa dia itu memang sudah melakukan hal tersebut. Iya, baik. Terima kasih. Dia juga sangat ya sedikit gangguan ya. Gimana Bu Nur Komari? Ya, silakan Bu Nur Komari. Mohon maaf tadi sedikit sinyal. Ya. Ya. Jadi Bu Hansil ini sudah menerapkan metodenya. Bagaimana beliau itu mengatasi jam kosong, maaf salah.
mengatasi jam terakhir ketika beliau mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk memberikan anak-anak itu supaya tidak ngantuk, tidak malas begitu. Jadi Bu Hansi sudah menerapkan metode ini. Kemudian juga beliau sudah bekerja sama dengan teman-teman yang memang ahli dalam IT. Seperti itu Bu Eli. Baik, bagus sekali ya. Langkah-langkah serta hal-hal yang sudah dilakukan pada saat coaching sangat runtun Ibu Nur Komari ungkapkan. Nah, kira-kira Bu Nur Komari, saya ingin minta satu kata kunci dong. Indikator apa ya yang kira-kira Ibu Nur Komari bisa kasih kata kunci bahwa coaching kemarin itu cukup berhasil? Kata kuncinya yaitu Bu Hansil merasa puas dan merasa senang bahwa beliau sendiri bisa menemukan metodenya gitu, menemukan caranya supaya mengatasi anak-anak yang notabene pada akhir jam pelajaran itu sangat mengganggu suasananya, sehingga Bu Hansil ini punya trik-trik bagaimana memberikan suasana yang supaya anak-anak itu bersemangat kembali dalam belajar. Betul. Nah, Ibu Nur Komari sendiri gimana perasaannya setelah menjadi coach dan coaching dengan Bu Hansil? Gimana perasaan Bu Nur Komari? Perasaan saya juga sangat senang ya, karena saya juga mendapat ilmu nih dari Bu Hansil. Sedangkan Bu Hansil juga kita kan beda ini ya Bu, beda tempat tugas gitu. Saya di SD, Bu Hansil di SMA. Nah dari kejadian itu saya bisa menambah ilmu gitu. Oh ternyata ada yang namanya metode think right share gitu ya. Nah itu mau saya terapkan juga nih ke anak-anak saya di SD. Jadi saya sangat senang saya bisa membantu Bu Hansil dan juga saya mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengalaman yang dari Bu Hansil itu untuk diri saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Komari. Sekarang saya ingin memberikan hasil pengamatan saya pada saat proses coaching dan beberapa catatan yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk bisa lebih dikembangkan lagi proses coachingnya ya. Nah, yang pertama adalah selama proses coaching, saya mengamati bahwa alur tirta dari coaching ya, mulai dari tujuan, terus kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab, itu sudah sangat baik dilakukan oleh Ibu Nur Komari selaku coach ya. Urutan-urutan, langkah-langkah sudah dilakukan dengan tepat ya, pada saat proses coaching dengan Bu Hansil. Mungkin ada catatan sedikit, tapi memang tidak terlalu signifikan ya, tapi semoga bisa jadi pengembangan berikutnya. Mungkin nanti untuk identifikasi bisa dipertajam lagi untuk bisa menemukan potensi-potensi yang lebih luas lagi yang ada di diri Bu Hansil. Pada saat jam terakhir mengantuk, artinya anak kurang semangat, selain dari metode TPS, kemudian melakukan ice breaking dengan yang bervariasi ya, karena melihat kemajemukan siswa yang terdiri dari 36 siswa ya, pastinya profil belajarnya ini kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin nanti bisa dengan menonton video mungkin yang disukai anak ya, untuk membangkitkan rasa emosi positifnya, atau kemudian bisa menggunakan dikembangkan dengan gaya kinestetik, karena kadang-kadang kalau kita ngantuk butuh juga bergerak gitu ya. Jadi untuk tambahan-tambahan supaya nanti identifikasinya itu lebih tajam. Tapi basically semua sudah sangat baik ya. Bu Nur sudah mampu seperti memberikan jalan kepada coach untuk menemukan potensi dalam dirinya. Nah, setelah sudah melakukan proses coaching dengan Bu Hansil sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coach, kira-kira Bu, dari proses itu hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan kembali? Maksudnya hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching kemarin? Silahkan Bu Nur. Baik, jadi hal-hal yang perlu dikembangkan menurut saya itu untuk diri saya sendiri ya, mungkin saya memang
memberi garis bawahi apa yang dikatakan oleh supervisor Bu Eli, bahwa saya harus lebih mendalam lagi ketika mengidentifikasi masalah yang akan saya gali dari Ibu Hansil. Kemudian kompetensi yang didapat dari Kuci adalah Bu Hansil ini sudah bisa menjelaskan atau membuka masalahnya kepada saya dengan kelihatannya dia sangat santai kali ya, maksudnya dia lebih apa sih, rileks gitu. Relax, Ya, nyaman ya Bu ya. untuk mengungkapkan, ya nyaman mengungkapkan apa sih permasalahan yang dihadapinya. Sehingga saya juga merasa senang tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh Ibu Hansil begitu. Iya, baik. Itu yang Jadi perlu beliau dikembangkan. terbuka dengan Iya. masalahnya. Betul. Selama proses saya melihat memang Bu Hansil cukup rileks dan memberikan informasi yang cukup detail dengan Bu Nur. Nah, setelah kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira ada nggak nih Bu Nur hal-hal yang mau diperbaiki mungkin untuk proses coaching ke depannya? Ada sedikit, yaitu yang tadi saya katakan Bu Meli ya. Mungkin saya lebih banyak untuk mengidentifikasi ya, lebih dalam lagi dalam menggali Kuci gitu. Jadi lebih mendetail. Iya, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah bagaimana bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pepandu yang lebih dalam lagi ya Bu ya. Itu Ya. ingin dikembangkan lagi supaya proses coaching lebih maksimal. Kemudian yang ingin diperbaiki adalah mungkin sama ya, yang diperbaiki adalah proses identifikasi yang lebih tajam lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Komari sudah melakukan proses coaching dengan Bu Hansil sebagai coach. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar untuk bisa menjalankan praktek coaching dengan baik. Ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya menutup sesi ini, Bu Nur? Tidak ada sih Bu Eli, cuma saya kepingin nanti kita ketemu lagi gitu Bu Eli ya. Oh iya. Kita mau lihat lagi nih apa yang dihasilkan oleh Bu Hansil seperti itu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Nanti sama-sama kita memfollow ya. Nanti gimana hasil dari rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Hansil. Baik, terima kasih Bu Hansil selaku Koci dan Bu Nur Komari. Sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hansil. Waalaikumsalam Bu Nur Komari. Bu Hansil, saya dengar Ibu mau coaching ya dengan Ibu Eli ya? Oke, hari ini saya memang ingin mengadakan coaching dengan Bu Eli. Iya. Nah, nih untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, Ibu, target apa yang akan Ibu capai dengan coaching Ibu? Baik, berdasarkan rubrik yang ada pada kegiatan coaching saya kali ini, saya sebagai coach dan Bu Eli sebagai coach, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama target saya. Yang pertama, pastinya saya ingin mengetahui tujuan utama apa yang ingin dicapai oleh coach. Yang kedua, saya akan menggali informasi berkenaan dengan pengalaman, perasaan, serta apa yang dialami oleh coach. Terus selanjutnya saya akan menanyakan hal-hal yang ditemukan dalam permasalahan si coach ini, yaitu Ibu Eli. Selanjutnya saya akan strategi apa yang dilakukan coach dalam mengatasi permasalahannya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa lama durasi yang dibutuhkan oleh coach saya, yaitu Ibu Eli, dalam menjalankan rencana aksinya nantinya ya. Nah, terus saya akan
hal-hal yang dapat diantisipasi untuk mengatasi hambatan-hambatan berkenaan dengan hal permasalahan yang diungkapkan dan berkenaan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh koci saya ya. Selanjutnya ada poin ketujuh, saya akan tolong ukur si koci ini dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam menerapkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, pada bagian terakhir tentu saja saya sebagai coach akan memotivasi koci untuk memunculkan ide-ide yang ada dalam diri, yaitu potensinya dalam memecahkan masalahnya. Jadi ada beberapa hal tadi Bu Nur yang saya targetkan dalam kegiatan coaching kali ini. Wah, sangat teratur ya ininya susunan rubriknya yang akan Ibu sampaikan. Ada beberapa 8 poin ya yang akan Ibu targetkan hari ini. Nah, apakah penyelesaian masalah adakah hal utama yang akan Ibu capai? Iya, penyelesaian masalah merupakan memang salah satu dari prioritas dari coaching saya kali ini. Tapi tentu saja banyak hal yang saya prioritaskan juga, saya unggulkan juga dalam kegiatan coaching kali ini. Selain saya dapat membantu coach menemukan solusinya, saya ingin juga menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu Nur. Ya, baik. Berarti Bu Hansil udah mempersiapkan ya. Nah, sekarang nih, apakah selain itu Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nih supaya kasus Ibu itu tidak terlalu meluas gitu? Apakah sudah disiapkan pertanyaan pemantik atau pemandu untuk menggali potensi coach tersebut? Ya, pastinya sudah saya siapkan pertanyaan pemantik dan pemandu dengan tidak memberikan label atau saya terbawa asumsi dari coach saya. Saya berharap seperti itu ya. Dengan menyusun pertanyaan pemantik memungkinkan jadi menjadikan kekuatan untuk coach sendiri menemukan permasalahannya. Ya. Oke. Menemukan solusinya ya, maksudnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi selanjutnya nih, penguatan apa yang akan Ibu lakukan agar coach yakin dengan solusi yang diambilnya? Ya, tentu saja penguatan itu pastinya adalah mungkin di akhir akan memotivasi ya, tapi pada bagian awal penguatan itu bisa kita lakukan dengan sederhana. Salah satunya mungkin saya akan memberikan penguatan dengan teknik stop ya, karena mungkin permasalahan yang dihadapi bisa saja berat menurut coach saya, maka mungkin saya akan menerapkan salah satunya teknik stop itu tadi, dan kehadiran penuh diri saya untuk bersabar dan mendengarkan apa yang ingin coach sampaikan. Gitu. Oke, ya berarti Bu Hansil sepertinya udah siap sekali nih ya untuk mengadakan coaching. Baiklah Ibu, kita akan segera mulai saja untuk melakukan coaching. Nah, sebelum kita mulai nih, nanti pada saat Ibu coaching, maka akan saya observasi ya Bu, saya akan melihat Ibu dengan coach Ibu di dalam melaksanakan observasi. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang akan disampaikan oleh coach dan coach Ibu ya. Nanti akan saya rangkum, akan saya jadikan follow up untuk Ibu Hansil. Oke Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya Bu coachingnya. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Hansil. Waalaikumsalam Bu Eli, gimana kabarnya? Baik. Bu, makasih banyak ya Bu udah memberikan ruang kepada saya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini. Oke, saya juga terima kasih ya Bu Eli mau percaya dengan saya untuk sharing-sharing. Mungkin ada masalah yang bisa saya bantu pada kegiatan kali ini. Nah, bisa apa sih yang ingin Bu ceritakan nih permasalahannya? Iya Bu, memang kemarin-kemarin saya juga berpikir begitu ya. Jadi saya punya permasalahan, saya udah mencoba, tapi sepertinya saya butuh seseorang untuk saya bagi ini tentang permasalahan saya. Mungkin dengan coaching dengan Bu Hansil, saya bisa menemukan solusi yang sebenarnya sedang saya cari.
Oke, Bu Eli hari ini kelihatan lebih bersemangat nih. Mudah-mudahan dengan permasalahan ini semangatnya selalu ada ya. Nih, Bu Eli, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya dari saya, kira-kira Bu Eli nih tujuan pertemuan kita kali ini apa yang Ibu inginkan? Iya, terima kasih Bu. Oh iya Bu, memang nih saya hari ini memang lebih bersemangat ya Bu, karena tadi baru aja saya ketemu alumni Bu, dan dia ternyata udah jadi manajer di dunia kerja, dan cukup bangga juga sih itu aja. Ini yang membuat saya agak sedikit, bukan sedikit ya, tapi menjadi lebih senang. Oh. Oh, alhamdulillah banget nih. Semoga banyak alumni dari Bu Eli yang bisa mengikuti kesuksesan yang sudah ada ya. Dan Bu Eli nih akhir-akhir ini juga saya lihat karena kita satu sekolah ya, tapi jarang ketemu. Tapi kayaknya suka manggil-manggil anak nih. Apa kaitannya dengan alumni atau anak-anak yang lainnya nih? Coba mungkin Ibu bisa jelaskan. Iya. Iya Bu, memang beberapa hari ini saya sering memanggil salah satu siswa ya. Jadi tadi seperti yang Ibu utarakan bahwa memang saya hari ini mau berdiskusi dengan Ibu. Tujuan saya adalah untuk mencari solusi Bu tentang permasalahan di kelas, di salah satu kelas saya mengajar. Oke, baik kalau gitu di dalam di satu kelas yang Ibu ajar ya, ada seseorang yang bermasalah ya. Hmm, Selain solusi yang ingin Ibu cari, kira-kira Bu Eli ada hal lain apa lagi yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kita kali ini? Sebenarnya selain dari solusi yang ingin saya dapatkan pada saat kegiatan coaching hari ini, saya juga ingin menemukan ide-ide atau gagasan yang menarik sih Bu untuk bisa menghadirkan dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan anak di kelas saya. Oke, nih baik nih. Coba ceritakan permasalahan Bu Eli yang sedang Bu Eli rasakan saat ini nih. Seperti apa? Jadi gini Bu, di kelas saya, di kelas salah satu kelas yang saya ajar, ada anak yang bernama Diva. Itu saya perhatikan kurang semangat dalam pelajaran saya. Nah, kadang-kadang ya, ketika belajar pun saya sering menemukan dia mencoret-coret bukunya sambil membuat gambar yang menurut saya gambarnya aneh-aneh gitu. Wow, Ibu bisa gambarkan Bu kondisi tepatnya gimana? Terus gambar seperti apa yang Ibu anggap aneh tuh menurut Bu Eli? Jadi sudah 2 minggu ini Diva itu ketika ada kegiatan berkelompok selalu lemas, tidak bergairah. Jadi seperti misalnya dia seperti tiduran di meja gitu, kemudian dia menggambar-gambar sesuatu yang dia inginkan ya. Jadi senangnya menggambar tapi dalam keadaan yang terlihat kurang maksimal gitu, dan tidak sesuai dengan tugas kelompoknya. Wah, sepertinya nih Bu Eli sangat antusias nih menyelesaikan permasalahan yang ada ya dari cerita Bu Eli. Nah selanjutnya Bu Eli, apa sebelumnya nih Diva tidak seperti ini? Terus yang hal ini apa emang yang membuat khawatir Bu Eli dengan prestasi belajar di kelasnya? Menurut Bu Eli bagaimana? Ceritakan. Ya. Jadi sebelumnya Diva tidak menunjukkan indikasi malas dan sering menggambar yang aneh-aneh. Atau mungkin saya memang baru menemukan Diva melakukan hal itu seperti biasa, seperti sebelumnya terlihat normal saja gitu. Tapi sekarang mulai terjadi penurunan. Nah, hal ini yang menjadi khawatir. Saya khawatir kalau Diva nanti nilainya tidak mencapai ketuntasan belajar di pelajaran matematika. Bu Eli udah pernah berbicara dengan Diva belum? Saya sih udah pernah manggil Bu 2 kali. Ya, sekedar untuk memberikan, bukan sekedar ya, tapi sudah memberikan motivasi dan bertanya kepada Diva. Apa Bu Eli udah pernah mencoba menanyakan kepada Diva? Mungkin Diva merasakan ada sesuatu yang dia pikirkan gitu. Pernah sih ketika saya panggil pada panggilan kedua itu,
saya mencoba untuk menggali sebenarnya ada masalah dengan apa dengan Diva. Dia hanya menjawab dengan suara lirih, sedang bosan belajar. Seperti itu, Bu. Oh, pengamatan Bu Eli pas waktu dia Ibu mengajar, terus pas waktu Diva belajar itu, menurut Bu Eli seperti apa ya si Divanya ini? Jadi memang Diva itu sebelumnya terlihat normal ya, dan bahkan ada beberapa kali terlihat aktif. Walaupun saya sering melihat dia mencoret-coret, tapi memang saya tidak pernah intens. Dan cukup baik itu Bu untuk menyelesaikannya, tapi saat akhir-akhir ini sangat menurun. Apa ada hal lain selain dia suka mencoret-coret atau menggambar gitu? Yang Ibu lihat? Beberapa kali saya pernah menegur Diva karena pada saat dia belajar dia suka mendengarkan musik dengan suara kencang. Jadi kadang-kadang suka mengganggu temannya. Jadi akhirnya dia matikan musiknya. Itu aja sih yang pernah saya temukan di Diva. Oke, baik, kaitannya sama nilai nih si Diva. Apa sebelumnya Diva ini tidak bermasalah? Atau artinya mencapai ketuntasan belajar? Ya, sebelumnya meskipun dia terkadang mendengarkan musik kemudian saya tegur, tapi memang untuk nilai tidak pernah masalah, Bu. Bahkan sering di atas KKM. Oh, seperti itu ya. Ya, Diva memang Kalau walaupun gitu, tidak terlalu pandai gitu, tapi selalu di atas KKM. dengan kebiasaan Diva yang kayak begitu mengganggu suasana kelas nggak, menurut Bu Eli? Sebenarnya sih untuk kondisi semua kelas tidak terlalu mengganggu, tapi ketika melakukan kerja kelompok karena skupnya kecil, jadi kelompok-kelompoknya dia tuh merasa terganggu dengan suara musik kencang itu. Oke, sejauh ini apa yang Ibu lakukan kepada Diva? Saya sudah pernah manggil dia secara personal, terus memberikan nasihat, motivasi supaya dia lebih tanggung jawab lagi di kelas. Ya, walaupun responnya hanya diam saja. Oke, Bu Eli, apakah Bu Eli pernah nggak menanyakan pada wali kelasnya atau guru yang lain yang mengajar di kelas Diva? Apa perilakunya ini sama ketika belajar pelajarannya Bu Eli ya? Bu Eli pelajaran matematika kan ya? Iya, Bu. Saya sih udah pernah tanyakan ya ini ke wali kelasnya, serta beberapa guru yang mengajari kelas juga sih, Bu. Terus Bu Eli dari pencarian informasi itu apa yang Ibu Eli temukan? Di beberapa pelajaran, Diva memang seperti tidak semangat. Namun pada pelajaran olahraga dan bahasa, menurut teman-temannya dia sangat antusias dan kadang-kadang menjadi pionir. Oh, kenapa Bu Eli nggak tanya tuh, kok olahraga dan bahasa Indonesia menurut Bu Eli dia bersemangat? Menurut informasi ya Bu yang saya tanyakan dari temannya dan guru, Diva itu karena Diva tuh senang sama musik gitu. Jadi ketika pelajaran olahraga, guru olahraganya tuh senang mengajak senam. Jadi dia kayaknya fun dan enjoy gitu. Nah, sedangkan kalau di pelajaran bahasa Indonesia tuh materinya tuh lagi membahas tentang yang saya dengar sih kayak teks eksplanasi gitu. Jadi terkait alam. Nah, dia tuh kalau disuruh gambar alam dan menceritakan lagi dia sangat antusias. Oh, gitu. Jadi si Dipa senang musik dan gambar ya, sepertinya. Iya, Bu. Sepertinya begitu. Namun kalau untuk pelajaran matematika ini ya Bu, saya kan jarang ya menggunakan musik ataupun gambar untuk pembelajaran. Karena identiknya kan kalau matematika dengan angka, penggaris, dan jangkar biasanya. Oke Bu Eli, dari pembicaraan ini tadi saya sangat menyimak, terus bahkan mencatat ya, ada poin-poin yang saya dengarkan yang Ibu sampaikan. Bahkan tadi ada hal yang menarik yang disampaikan Bu Eli tentang penemuan Diva ini ya. Dia ternyata suka musik dan suka berolahraga ya. Nih, kenapa tidak dicoba saja ya di dia mencoba di pelajaran matematika mendengarkan musik agar nanti tidak mengganggu teman sekelasnya. Menurut Bu Eli bagaimana untuk konsep seperti ini? Oh, maksudnya Mungkin bisa mungkin dijelaskan. dengerinnya dengan menggunakan headset kali ya Bu ya?
Gitu nggak sih? Oke, seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Bagaimana menurut Bu Eli? Oh iya betul juga ya Bu ya. Kalau misalnya dia ke dalam kelompok kecil, mungkin dia bisa kayak dikasih tugas apa nih di dalam kelompoknya, tapi dia dengan cara enjoy-nya dia. Jadi dia sambil dengerin musik, tapi kalau nggak ganggu ya dia bisa menggunakan headset. Wah bener Bu, itu ide bagus. Kenapa saya nggak terfikirkan? Betul-betul. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Eli, hal lain apa yang bisa Ibu Eli selain itu? Selain mendengarkan musik menurut Bu Eli? Oh iya, karena Diva itu senang dengan menggambar ya, mungkin mungkin bisa saya coba dengan belajar matematika dengan peta konsep atau mapping. Jadi artinya saya akan mencoba untuk mengajak Diva misalnya mencatat rumus tapi dengan gambar gitu loh. Misalnya dia membuat rumus itu dalam gambar guci, tapi di gucinya itu mungkin ada tulisan rumus matematika. Mungkin dengan seperti itu dia akan merasa bahwa hobinya tersalurkan sambil belajar. Wah, tuh menarik sekali yang Ibu Eli sampaikan ide-idenya nih. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengondisikan teman Diva lainnya nih agar dapat memahami si Diva itu? Bagaimana Bu Eli? Oh iya, kalau gitu saya nanti akan coba diskusikan dengan teman sekelasnya ya untuk memberikan ruang kepada Diva mungkin bisa belajar sambil mendengarkan musik, tapi tentunya dengan nilai-nilai tanggung jawab dari personalnya si Diva. Dan saya akan melakukan pendekatan secara personal. Saya akan memberikan kesempatan kepada Diva untuk bisa belajar matematika sambil mendengarkan headset, tapi dengan jangka waktu yang tidak selalu kontinu. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk menggunakan peta konsep ataupun mapping di dalam pembelajaran matematika. Artinya, dia menulis pembelajaran matematika apabila dia gunakan dengan kiasan-kiasan, itu mungkin akan bisa menyalurkan hobinya dia. Wah, luar biasa nih yang saya dengar dari Bu Eli ya. Nah, Bu Eli tadi sudah mendapatkan gambaran solusi yang Ibu temukan sendiri nih. Nah, apa rencana selanjutnya dari Bu Eli? Baik Bu, rencananya untuk menjalankan rencana solusi tadi, saya akan berkolaborasi dengan teman Diva di kelasnya, khususnya di kelompok belajarnya. Duh, Bu Eli bagus banget nih kayaknya. Saya senang nih dengan hasil diskusi kita kali ini ya. Terus Ibu sudah menggambarkan tadi rencana dan sebagainya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Bu Eli lakukan dalam menjalankan rencana aksi yang akan Bu Eli tadi sebutkan ya? Kira-kira apa tuh Bu Eli? Yang pertama saya akan meminta guru wali kelas ya untuk membantu saya memberikan motivasi karena saya harus lapor juga dengan wali kelasnya, kemudian juga dengan teman sekelasnya, terutama untuk yang tadi ya teman kelompok belajarnya, agar membantu memberikan ruang dan motivasi, serta menuntun Diva secara bersama untuk bisa menemukan profil belajar si Diva pada ajaknya gitu. Jadi dia ternyata enjoy-nya seperti ini. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, teman sekelasnya. Bu Eli menyebutkan temannya dan wali kelasnya. Kira-kira ada rekan lain tidak yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini nih? Siapa kira-kira Bu Eli? Oke, selain tadi wali kelas maupun teman sekelas ya, mungkin saya juga nanti akan meminta sharing dengan rekan teman sejauh saya sesama matematika ya, mungkin untuk bisa memberikan kira-kira ide apa nih untuk memberikan pembelajaran yang kira-kira berkaitan dengan mapping yang sehingga di awal si Diva ini lebih mudah untuk mengkolaborasi antara kemampuan menggambar dengan matematika. Baik Bu Eli, idenya bagus banget ya untuk permasalahan siswa yang dihadapi oleh Ibu Eli. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Eli dulu nih setelah menemukan solusi yang tadi Bu Eli sebutkan nih? Ya. Alhamdulillah ya Bu, saya merasa senang dan lega bahwa ternyata sebenarnya saya selama ini belum secara konsis untuk memenuhi kebutuhan siswa, tapi ternyata setelah saya coaching dengan Bu Hansil, ternyata banyak ide-ide yang
bisa kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah siswa dan mengaitkan dengan potensi serta kodrat alamnya si Diva. Baik Bu Eli, pastinya Bu Eli kan nanti punya target nih. Kira-kira saya bisa follow Bu Eli. Kapan ya saya bisa melihat kelanjutan dari rencana aksi Bu Eli? Oke, pada saat ini kan saya masuk ke bab tentang logaritma. Nah, kurang lebih itu 8 jam pelajaran lagi. Mungkin dalam kurun waktu 2 minggu saya akan mencoba untuk menjalankan rencana aksi ini, dan nanti tingkat kemajuan, hambatan, apa yang bakal saya temukan di rencana aksi, saya akan berdiskusi lagi dan untuk melaporkan kepada Bu Hansil. Baik, saya tunggu Ibu Eli ya dalam target yang Ibu tentukan tadi. Dan karena kegiatan kita nih sudah sangat banyak dan waktu kita cepat sekali berlalu, kita akhiri ya coaching kita. Semoga tadi apa yang disampaikan Bu Eli tentang permasalahannya dan Bu Eli tadi sudah menemukan solusinya, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, khususnya untuk Ananda Diva. Baik, itu saja Bu Eli, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hansil. Oke, Bu Hansil. Tadi saya sudah mengamati coaching Ibu dengan Ibu Eli ya. Di sini saya akan sedikit mereview apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya menilai Ibu ini ya sudah cukup bagus ya, bagus karena sudah melakukan coaching dengan suasana yang hangat, yang akrab begitu. Nah, sebelum saya menilai melaporkan hasil penilaian saya ingin tanya dulu nih kepada Ibu nih, kira-kira yang tadi disampaikan itu apakah sudah mencapai indikator ya yang Ibu lakukan sebelum pra-observasi? Baik, terima kasih Bu. Tadi saya dengan Bu Eli coachingnya dengan indikator yang saya sebutkan 8 poin tadi. Menurut saya sudah lega ya. Artinya sudah bertanya sesuai dengan indikator tadi. Dimulai dari tujuannya, apa yang mau disampaikan coach tadi. Terus di sana pertanyaan pemantik, dan menurut saya Bu Eli secara terbuka mau mengungkapkan permasalahan yang ada, dan Bu Eli mau secara tidak langsung mengungkapkan solusinya sendiri dengan menggali potensi yang dimilikinya. Tanpa diawali, saya tadinya berasumsi Bu Eli ini kan sudah pandai. Pastinya dia banyak hal, ide-ide menarik yang ditentukan. Ternyata dengan coaching ini menambah banyak ide buat dia nih. Jadi semakin potensi yang dimiliki Bu Eli itu lebih terkemukakan tadi di dalam pertanyaan-pertanyaan pemantik saya ya. Di sini saya juga pada akhirnya banyak sebenarnya bukan dari saya sebagai coachnya, tapi dari Bu Eli sendiri mengungkapkan ide-ide yang menarik tentang proses pembelajaran khususnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Dan saya sebagai coach di sini memberikan peluang itu. Artinya tidak semuanya dari saya. Bu Eli sudah cukup baik sekali menggali kemampuannya sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul secara tidak langsung solusinya sudah dia temukan. Dan saya hanya memberikan motivasi untuk rencana yang akan dilakukan Bu Eli ya, dengan target-target tadi yang ditentukan. Dan tadi saya sudah mencoba untuk follow tentang kegiatan dia selanjutnya, sehingga sampai awal hingga akhir akan terkontrol. Artinya semua yang direncanakan oleh coach bisa dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai alur yang diharapkan oleh coach itu sendiri. Kita hanya sebagai memfasilitasi saja dan tidak memberikan sebuah adjustment, oh harus begini, harus begitu. Tapi coach sendirilah yang menentukan itu. Saya rasa seperti itu Bu, saya sudah lega sekali dengan mengikuti alur dari indikator yang diharapkan. Seperti itu.
Ya, baik Bu Hansil, karena waktu tinggal beberapa menit lagi nih Bu, jadi saya menilai bahwa Ibu ini sebagai coach yang memang hebat ya, karena sudah mengikuti Alutirta sesuai dengan apa yang Ibu targetkan tadi di awal sebelum observasi. Dan ini kompetensi Ibu yang saya lihat sangat bagus karena di sini Ibu Eli bisa mencurahkan segala permasalahannya tanpa ada yang harus ditutupi. Ya, karena memang Bu Hansel ini punya pembawaan yang lembut ya, sehingga coachnya merasa nyaman dan tentram menuangkan unek-uneknya kepada Ibu. Oke Bu Hansil, nah sekarang nih sebagai penutup, saya mau menanyakan kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu untuk melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin tingkatkan lagi, saya sepertinya harus lebih banyak menggali ide-ide dari coach saya ya. Ternyata coach saya itu hebat sekali. Banyak ide yang kalau kita tidak melakukan coaching, mungkin dia tidak akan paham. Maka mungkin saya harus menyiapkan pertanyaan pemantik yang lebih dalam lagi, sehingga coach saya itu lebih terbuka dan tergali potensinya untuk menyampaikan ide-idenya. Itu saja, Bu. Iya, iya, oke. Baik Bu Hansil, terima kasih banyak sudah bisa kita bersama-sama coaching ya hari ini. Itu saja ya mungkin Ibu Hansil, terima kasih lagi sekali lagi. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.